Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa sekalian. Ya. Malu. Jarang jumpa kita nih. Ya, biasanya kita program BH ya. Apa BH tuh? Lalu lupa saya. Corona udah lama nih. Humaniora. Iya, bincang humaniora. Apa Ibzannya nggak pernah. Sama Pak Hibjon sekarang sudah jarang ketemu kita. Udah punya anak. Sudah punya anak. Bersama saya Rohimin. Ya, ini Pak Saya Agung ya. Kangen juga sih pengen ngobrol-ngobrol gitu bersama pemirsa sekalian. Ngobrolin apa yang enak ya? ngobrolin pengalaman mistik ketika di gunung. Apa ngomongin terkait malah yang lagi viral nih, apa namanya tuh, apa tuh? Sweeping para dukun. Tapi sebenarnya yang paling mistik itu adalah ketika ini Pak Rimen, ketika kita masih remaja dulu. Itu benar aja ketika sekolah. Padahal sekolah juga kan dulu. Iya udah pasti. Sekarang kan guru nih. Ya. Ya pemirsa. Ketika jadi guru, Pak Rimen pasti mikir dulu mistik banget, aneh banget ya. Kalau saya begini Pak Agung, berpikir masalah tentang sekarang jadi guru. Dulu, ajaib kan? Ajaib. Kan dulu nggak mungkin kan? Ajaib. Bahkan ada sesuatu yang mistis. Mistisnya itu apa? Pada saat sekarang nih kita bertemu dengan guru kita. Guru yang dulu. Guru kita SD, SMP, SMA ya. Kaget dia, hah? Kamu jadi guru gitu kan? itu sesuatu yang memang nggak pernah dibayangkan sama guru-guru kita. Ternyata kita sekarang jadi guru gitu. Pak Agung sendiri gimana pengalaman itu? Sama pernah juga dulu. Pak Rimen dulu apa saya dulu nih? Iya, coba ceritakan dulu. Ada nggak misalnya momen-momen ketemu dengan guru yang saat-saat ini gitu, guru-guru masa kecil dulu gitu? Kalau di SMA dulu 2008 atau 2009 ya? 2009, 2010. Hitunglah 2009 tuh SMA atau 2010. Nah itu saya pernah juga tuh ketemu guru di 2018. Yang dulunya di tahun 2009 atau 2010 itu cukup ini ya dengan saya. Apa mungkin disebutnya guru killer gitu ya? Tapi sebut namanya gini gitu aja nggak usah deh. Ada dipanggilnya Mami dia. Oh, dipanggilnya Mami, bukan nama asli. Karena rambutnya bondol, Iya. cantik gitu Om. Dulu kalau nggak salah saya nggak masuk ya? Nggak masuk lah, sinan dikit lah. Munduran dikit lah, munduran. Mundur dikit. Iya biar. Nah, jelas. Nah, mantap tuh. Dulu tuh saya pernah di strap ya. Strapnya tapi unik. Strapnya dia tuh menurut saya yang membuat saya masih ingat dan tidak akan pernah lupa. Sini saya sampai kempot nih. Kempot banget. Jadi waktu sehabis istirahat, bel bunyi kan anak-anak masih risau tuh biasanya sebelum melanjutkan pelajaran. Setelah istirahat masih gini-gini. Nah beliau itu mau masuk, udah kelihatan sih rambutnya. Wah, anak-anak udah mulai rapi-rapi, tapi masih gaduh lah. Ya, masih gaduh. Dia masuk ke pintu, kan dia termasuk guru cantik lah istilahnya. Iya. Segini gitu, dipanggilnya Mami. Jalannya juga anggun, jalan-jalan gini pelan-pelan gitu. Iya, kayak model lah. Iya. Nah, saya nggak tahu apa, tiba-tiba tuh pengen nyulin dia, Pak Remin. Iya. Otomatis. Iya. Apa refleks? Nggak tahu itu siapa yang nyuruh, makanya mistik juga tuh. Pas dia masuk, tapi niatnya supaya teman-teman denger aja gitu, cuman weh. Si Agung godain Mami, tapi si Mami nggak denger gitu. Karena kan duduknya lumayan jauh tuh saya, sebelum belakang lah. Pas dia masuk, tapi pas saya siul, tiba-tiba tuh anak-anak pada diem. Coba praktekin siulnya gimana Pak Agung? Kayak gitu. Pas saya siul, anak-anak diem, jadinya kedengar ke telinganya. Jadi hening tuh. Pada saat nih guru masuk nih, ternyata anak-anak hening, Pak Agung secara otomatis siul. 1, 2, 3 langkah lah, saya siul, anak-anak diem, saya jadi kaget juga kan. Dia nengok terus dia nanya gini, siapa tadi yang bersiul. Anak-anak tuh saking takutnya kan dikiller juga kan, nggak ada yang jawab, diem aja gini. Saya juga gini aja, terus digali sama dia, itu yang bersiul lelaki atau bukan gitu. Wah, dari di situ baru saya langsung angkat tangan kan. Lah udah itu maju, dia bilang tak kenal maka kata sayang gitu. Iya. Karena mungkin tuh baru deh dari kelas 1 ke kelas 2. Akhirnya tuh saya di strap. Nah, strapnya ini yang unik. Kamu balik lagi ke tempat duduk. Pokoknya kamu bersiul lagi di setiap kamu melangkah. Maksudnya gimana, Bu? Ya setiap kotak itu kan, kotak keramik. Kotak keramik kan ada gitunya. Iya. Setiap kita langkah tuh siul. Jadi saya pikir tuh cuma sampai tempat duduk ya. Saya duduk, ternyata enggak. Yang dia mau tuh semua lantai disiulin sama saya. Itu pipi saya kempot, Pak Remin. Iya. Nah, di 2018 saya mudik itu
mudik ketemu nih, tiba-tiba lagi ngantri ngambil koper ya, sebuah bandara di Solo, bandara di Solo. ya. Ini beliau tadinya nggak tahu, karena sekarang rupanya jilbaban dia. Sini dikit geser bang. 2018 itu dia sudah berjilbab. Ya, dia nengok belakang kan. Saya bilang ke ibu saya, ini kayak guru yang di SMA dulu dah. Masa sih, coba disapa. Pas saya sapa bener, nyambung. Wah, itu habis itu dia bilang, ayo sini mampir dulu ke rumah, mampir dulu minum-minum gini-gini. Ternyata cuman beda ini. Misalnya kayak Jati Asih, Jati Bening. Oh gitu. Itu sama-sama apa tuh? Satu kecamatan lah, satu kampung gitu. Beda lurahan ya? Beda kelurahan. Ya, semacam itu. Minta handphone, dia minta masukin grup, nah gitu aja sih. Itu SMA itu. Tapi kaget nggak itu dia? Ternyata saya juga kaget. Foto bareng saya kirim di grup tuh, grup alumni pada heboh. Sweet gitu. Gantian mengingat teman-teman ingat gitu kejadian waktu lalu. Dia juga kaget. Dia kan ketawa tuh di grup, saya bilang hidup ini adalah pilihan. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Jadi dia setiap habis pelajaran tuh guru sejarah menutup itu setelah berdoa itu. Anak-anak ingat ya, hidup ini adalah pilihan. Setiap pilihanmu adalah setiap pilihan mengandung konsekuensinya masing-masing. Ya kayak di itu. Kayak di kuis-kuis. Jadi setiap habis dia ngomongnya begitu terus. Jadi terkenang Bu siapa? Bu Mami lah dipanggilnya. Bu Mami ya manggilnya ya. Cantik terus, tapi sekarang jilbaban. Anaknya juga cantik. Ternyata anaknya ada. Ada anaknya. Cantik juga. Anaknya juga cantik. Gitu. Pak Raimin gimana yang aneh-aneh? Kalau saya itu ada beberapa hal yang aneh terkait masalah berjumpa. Sekarang udah jadi guru ya, dan berjumpa juga dengan guru-guru kita yang lama, dan dia nggak percaya kita jadi guru kali ya, karena memang masa kita belajar itu kan nggak sesuatu hal yang ini kayaknya nggak mungkin jadi guru, tapi ternyata kok jadi guru gitu kan ya. Tapi kan pernah ranking dulu. Ya memang ya, insya Allah ya kita ada prestasi lah sedikit gitu kan, dan memang istilahnya guru ini kan sesuatu hal yang memang kalau sekarang nggak sekeras dulu. Pak Raimin pernah digambar nggak? Kalau zaman saya itu kan dulu tahun SMA saya baru tahun 2000 ya. 2000 pas. 2000 pas sampai 2000. Masih TK saya gitu. 3 ya. Itu masa-masa yang memang istilahnya membekas ya, membekas dalam artian apa? Membekas bukan berarti trauma, bukan gitu, karena pada saat itu kan masa-masa reformasi itu ya, pendidikan juga tidak kurang fokus lah pemerintah menata dalam administrasi kepemerintahan gitu. Jadi pendidikan ada gimana ya pada saat itu ya. Jadi guru juga istilahnya mendidik kita dengan yang keras gitu, tapi dengan keras itu kita berhasil. Ini buktinya. Iya, buktinya ini ya, ada gambar, main gambar aja udah kayak ada waduh gitu. Tapi itulah bedanya Bagong, uniknya kita para murid zaman dulu itu patuh terhadap guru, hormatnya itu hormat. Kita di luar nakal, tapi pada saat masuk sekolah di depan guru kita itu benar-benar hormat gitu. Itu ada teman sekolah saya itu yang paling nakal dah kalau mami udah masuk tuh. Gini udah ciut, udah kayak pohon layu gini aja. Itu bedanya anak dulu sama sekarang. Guru kita itu keras-keras tapi hasilnya luar biasa, dan kita menghormati dia luar biasa, benar-benar menghormati, bukan karena takut karena dia kasarnya, bukan, tapi kan memang apa ya, karisma kayaknya ya. Baru ngeliat aja nih gerak-gerik kakinya baru jalan untuk ada pak ini udah langsung rapi kita, padahal kita di luar pintu kantor ya. Iya. Sekarang mah cuek aja udah. Kalau sekarang mah beda ya, beda. Sekarang iya, itu bedanya dulu sama sekarang ya. Ceritanya begini Bagong, ya nakal-nakal kita dulu lah ya. Sekolah kita itu gerbangnya tinggi ya. Negeri swasta? Swasta, kebetulan swasta ya. Tinggi tuh gerbangnya. Terlalu pada saat pelajaran sejarah saya ingat, pelajaran sejarah, kayaknya nggak ada gurunya nih. Ya pada saat itu kita lompat gerbang semua tuh, anak laki-laki lompat gerbang. Kebetulan saya ya lompat gerbang tuh. Eskul Anggar. Dulu jurusan itu kelas 12 Pak Bu. Kelas 1 kelas 2 belum jurusan. Jadi misalnya saya dulu IPA. Iya, kelas 2 baru IPA IPS dulu saya juga. Iya, itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah kelas 1 ya, kelas 1 SMU namanya ya. Sekarang SMA, dulu SMU zaman saya. Saya udah SMA. Ya, SMA balik lagi.
SMU tuh, kayaknya nggak ada nih guru ini nih, guru sejarah, yuk kita lompat pagar, tuh semua anak laki-laki lompat pagar, lalu apa? Kita main PS. Bandel juga dulu tuh, main PS dulu masih PS1 tuh ya, masih PS1 di sebuah rental PS ini nggak jauh dari sekolah Pak, kurang lebih 6 rumah lah dari sekolah itu ada rental PS, kita main PS. Pas kita lagi asik-asik main PS, ternyata pas kita nengok ke pintu, deng, itu guru sejarah udah ada di depan pintu sambil tulak pinggang Pak. Kita kagetnya luar biasa tuh, panik banget itu. Sama ya, guru sejarah juga. Guru sejarah, nggak tahu ya guru sejarah. Sekarang saya jadi guru sejarah. Guru sejarah. Udah di depan pintu kita nggak bisa kemana-mana tuh. Itu tembok, depan pintu dipanggil satu-satu maju. Wah, jebret ayo. Iya, jebret ayo. Iya tuh, jurusnya keluar tuh guru sejarah. Wah, jebret. Lari kita masuk kelas. Wah, udah di kelas kita duduk, ketakutan ya. Dia masuk lagi. Yang tadi maju lagi dibarisin di depan, dijewerin tuh di situ tuh. Jebret udah gitu. Itu yang kepret-kepretin. Iya, pokoknya jebret lah. Sekarang udah jarang jadi kepretin. Nggak bisa sekarang. Sekarang kita nggak bisa. Nggak bisa. Dulu saya SMP sempat ngalamin semacam itu. Cuman saya disuruh berbaris bertiga nih kelas 3 SMP tuh. Namanya SMP kan maunya kelihatan nakal ya, sengaja untuk nakal. Iya. Pas dapat guru yang galak, disuruh bertiga duduk diri di depan, dia tuh balik, kita nggak ada, cariin ketemu SMP negeri lagi, diri di depan, dia megang buku yang tebal itu, buku induk LKS. Saya tuh di pojok, kan ada 3 ya. Saya di tengah, ada 3. Yang sebelah kanan ditabok pakai ini buku tebel. Apanya? Mukanya. Yang kedua saya juga pas nabok saya, bukunya mental kan ya. Iya. Yang ketiga pakai tangan kosong. Bunyinya beda kan, udah prak. Yang ketiga buk. Mampus. Yang ketiga tuh si Rijal masuk UGM. Itu yang saya bertiga tuh. UGM dia. Berarti karena tamparannya udah masuk UGM. Si Rijal tuh yang tamparannya ternyata nggak pakai buku itu di UGM, dia aktif di penyelamatan lingkungan hidup gitulah. Setelah lulus kuliah juga. Yang pertama itu jadi pertanian, unsur. Nah, saya di sini kan jadi guru. Ya terus dia tadinya gambarnya pakai buku. Yang satu berhasil, yang kedua jatuh, yang ketiga tangan. Tapi no problem, kita nggak masalah, malah lucu gitu. Kalau saya Pak Agung pulang sekolah nih sama orang tua saya, seandainya itu saya lapor hari itu, misalnya pulang, saya lapor ke orang tua saya, Pak, tadi saya dijebret sama guru ya. Itu apa yang terjadi Pak Agung? Orang tua saya langsung berdiri, langsung injek saya Pak Agung. Ditambahin. Habis saya. Apa kata orang tua? Nggak mungkin guru itu seperti itu kalau lu nggak kurang ajar gitu. Yang ada lu kurang ajar. Jadi saya kayak rugi gitu, saya nggak ngelapor. Lebih baik saya diem aja dah. Itu orang tua saya. Gitu, keren. Mungkin kenapa sekarang banyak guru yang jarang kayak begitu, udah ini kali udah zamannya udah beda. Udah males, dulunya udah sering digamparin, males ah. Masa gamparin lagi. Terus saya inget waktu SD MI, saya di MI ya, Madrasah Ibtidaiyah itu hafalan bahasa Arab Bang. Kalau gua hafal itu ya, wah ini guru bahasa Arab paling galak Bang. Kalau nggak hafal ngapain Bang? Nih tangannya begini nih, terus ini apa penggarisan penggarisan kayu tuh yang buat garis papan tulis tau. Itu udah kayak apa ya sakitnya ya. Besoknya kita harus hafal dan kita bisa hafal jadinya gitu. Sampai sekarang hafalannya pun ingat dengan kerasa seperti itu gitu. Itulah uniknya. Tapi di SMA saya ingat sih guru agama saya baik loh. Maksudnya yang dalam benak saya tuh mesti itu dia harus bisa mukul, bisa kasar, tapi dia baik. Saya ingat dulu temen saya tuh nakal banget dah, istilahnya bisa dibilang paling nakal lah di kelas itu. Dulu ada pesantren kilat kalau Ramadan, pesantren kilat, guru agama saya tuh masuk isi materi, dia nanya, itu nakal banget, dia pernah ketahuan ngerokok juga dah sama guru agama itu, ketahuan merokok. Nah pas di pesantren kilat teman saya ini nanya, namanya sebut aja Pak D lah, inisial Pak D, menurut Pak D lebih baik
kita punya dosa terus nggak pernah sholat, atau maksudnya ibadah tapi punya dosa banyak, atau punya dosa dan nggak pernah ibadah, maksudnya gitu. Si teman saya ini nanya, gimana bagusan ibadah tapi dosanya banyak, atau dosanya banyak tapi juga nggak ibadah gitu. Terus dia jawab, si guru Pak D ini, kalau kamu tersesat di hutan itu kan lebih baik punya bekal ya, jadi maksudnya ada peluang untuk bertahan hidup. Nah itulah kamu yang berdosa dan kamu yang ibadah. Kalau kamu tersesat di hutan nggak bawa bekal, itu lebih susah bertahan hidupnya. Jadi menurut Pak D itu lebih baik punya dosa dan ibadah. Tahu nggak teman saya yang nakal itu dulu, pokoknya itu nakal banget. Sekarang tuh dia jadi ini, belakangan saya tahu baru nikah, dia jadi tim produksinya Ustadz Adi Hidayat ya. Di Bekasi. Saya lihat update-annya kan dia lagi ngawal, terus lagi asisten bersihin kamarnya ya, asisten naik kuda gitu loh. Nih wah ternyata dia sekarang di situ. Itu nakal banget Premin, parah itu anak. Itu anak nakal, dan saya pernah ke rumahnya, emang lingkungan padat, rumahnya warung, lingkungan begitu emang nakal. Sampai sekarang dia ternyata begitu. Itulah hidup, kayaknya proses hidup ya, kita sendiri nggak tahu kita mau dibawa kemana. Hikmahnya tentang masa lalu kita tergantung kita, berarti ya mengambil pelajaran dari pengalaman ya. Dan banyak juga memang teman-teman kita itu yang memang istilahnya beragam ya, jadi apa, dan kita sekarang jadi guru. Nggak nyangka gitu, sesuatu hal yang memang istilahnya ya. Kalau Pak Agus sendiri cita-citanya guru nggak sih? Saya itu nggak pernah bercita-cita kecuali jadi Conan, atau karena dulu nontonnya film Conan, iya, atau detektif. Kalau Ninja Hattori ya Conan. Jadi termasuk yang ngalir aja. Nah itu sama, saya juga ngalir aja ya, ternyata ada rencana, cuman ada juga banyak spontannya. Nah dan kita berjodoh ketemu di sini, sama-sama guru ya. Nah, itu adalah pengalaman yang menarik sebenarnya pemirsa dari kita semua, dan saya yakin juga pemirsa sekalian juga punya pengalaman yang menarik tentang guru ya. Guru di zamannya. Ya, guru di zamannya. Nah itu adalah zaman tentunya berbeda dong. Pengalaman anak sekarang dia menceritakannya nanti gitu kan ya, berbeda. Kalau kita kan berbeda zamanannya ya, terkait masalah guru yang memang istilahnya apa ya, itu ya backgroundnya kali Bang ya, sesuatu hal yang agak keras gitu kan. Tapi jangan dicontoh juga di zaman sekarang kayaknya Pak Agung ya. Kita juga jadi guru, kita ngeliat-liat sekarang. Ya anaknya serem-serem kalau zaman sekarang, Poremi saya nggak berani. Kayaknya kita takut ya. Wajahnya tua-tua, tangannya kencang-kencang. Kalau kita praktekin guru-guru kita sekarang, wah, yang ada kita kalah. Kita kalah, dan anak-anak sekarang juga lebih cerdas kayaknya Pak Agung ya. Iya. Jadi istilahnya bisa diomongin gitu kan. Kalau dulu kan kita batu kali ya, diomongin enggak, jadi harus pakai tangan, jebret gitu kan. Kalau sekarang kan anaknya kalem-kalem gitu ya. Nah, jangan ini, udah nurut gitu kali ya. Enggak ya. Sekarang apa ya? Lebih baik kita tampar dengan ini, kenyataan. Kata-kata dan kenyataan. Iya benar. Terapi dengan motivasi kali ya. Soalnya kalau ditampar juga kayaknya nggak mempan ya. Anak sekarang ya. Iya. Nah itulah pengalaman ini saya dikasih nih sama ini kelas berapa ya? 12 IPS. Kelas 12 IPS ya. Endorse-nya ini. Endorse-nya begitu. Ya pemirsa, kebetulan kita adalah satu sekolah nih dengan Pak Agung, ngajar di sebuah sekolah swasta yang ada di Jakarta ya. Taraf internasional. Kebetulan kita juga menurut ketua kelas kita sekolah internasional. Kebetulan kita di salah satu pondok pesantren juga yang ada di Jakarta ya, di sebuah yayasan swasta. Sesuatu yang nggak kita rencanakan menjadi seorang guru, tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kodratunya beda. Kita dikodratkan menjadi seorang guru ya. Tadi kita bercerita-cerita tentang masa lalu kita menjadi seorang murid ya, cerita tentang guru-guru kita ya. Pemirsa sendiri juga pasti punya dong cerita-cerita. Ini udah 19 menit, ada yang nonton apa enggak ya? Di 19 menit ternyata cuma 2 menit. Iya. Tapi kalau banyak yang nonton kita bikin lagi yang banyak Om. Iya boleh lah. Konten-konten seperti ini ya mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ini jangan dijadikan sebuah contoh ya, pemirsa sekalian. Ingat ya, itu pengalaman saya tahun dulu, tahun debut kayaknya ya. Kalau tahun sekarang yang jelas pendidikan lebih maju di negara kita ya Pak Agung ya. Dengan metode-metode yang lebih ngena, pemerintah dengan kurikulum yang memang lebih dulu kita
diperiksain kuku ya dulu. Oh, kalau panjang disabet. Oh iya, disabet. Panjang disabet. Tahu nggak Bang? Bang pernah ngerasain nggak? Sakitnya ini di Bang, dicambang. Oh iya, dicambang. Wah, sakitnya itu luar Rambut. biasa. Sampai mata itu kayaknya merah dicabut nih. Sakit banget. Belum dijewer ya. Sekarang coba-coba jewer. Wah. Berbicara yang lain ya. Ya, metode pembelajaran sekarang yang jelas lebih ramah. Nanti kita kapan-kapan kita bahas lagi yang zaman sekarang gimana Pak Emin. Iya, ntar kita panggil anak kita kali ya. Murid dan guru gimana? Murid dan guru tentunya. Nah, itu pengalaman kita aja. Tapi hasilnya apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita terdahulu juga kepada kita juga merasa bermanfaat ya, sehingga kita bisa dapat seperti ini menjadi seorang guru. Tentunya semua itu adalah berkat dari didikan guru-guru kita yang kita muliakan tentunya. Terima kasih banyak juga untuk guru-guru kita atas bimbingannya, atas pembelajarannya, mengantarkan kita menjadi seorang guru. Ya Pak Gung, gimana? Iya, selamat Hari Guru. Maafkan kami sebagai murid yang dulu ya. Iya, Hari Guru tepat banget ya. Buat Hari Guru ya, buat teman-teman juga selamat Hari Guru. Ya, dan buat guru-guru yang tercinta juga, guru-guru kita yang berjasa terhadap kita, pahlawan yang memang luar biasa. Ya para guru. Buat yang sebel sama gurunya, belum lihat 20 tahun yang akan datang dia mau jadi apa ya. Baru kayak kita nyesel nih, ya Allah, ternyata didikan guru-guru kita dulu mengantarkan kita ke sini loh, ya kan? Buat yang jelek-jelekin gurunya juga. Iya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya. Ya, gimana cukup? Cukup. 21 menit 57 ya. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa.